Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Thumma alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Huwa alladhi adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallahi wa ya ima'allahi inni usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa al-Qur'anul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyunal karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, mari kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang kita rayakan pada hari ini. Setelah 1 bulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita masing-masing, berjuang untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk meningkatkan kesabaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan melipat gandakannya sesuai yang Ia janjikan. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, contoh yang baik dalam kehidupan, tuah yang bisa kita gunakan sebagai pedoman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik, maka berpegang teguhlah kepada sunnah yang beliau tinggalkan, pedoman dalam kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar ini khatib berwasiat menyampaikan kepada segenap kita yang hadir, teruslah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah iman seseorang itu bisa bertambah, dan kemudian iman seseorang itu pun juga bisa berkurang. Bertambahnya keimanan seseorang ditandai dengan meningkatnya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkurangnya iman seseorang ditandai dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang ia lakukan. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah meningkatkan iman dan takwa itu dalam kehidupan. Karena kehidupan kita tidak akan selamanya. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi. Dan mungkin dia akan kembali tahun besok. Wallahu a'lam. Bisa jadi kita yang akan meninggalkan Ramadan, sehingga tidak akan pernah ada lagi Ramadan dalam kehidupan kita. Tapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umur kita dipanjangkan. Sehingga kemudian di tahun besok Allah masih berikan bagi kita kesempatan. Tapi pada saat ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, pada hari yang penuh keceriaan ini, pada hari yang penuh dengan semangat ini, tentu kemudian saatnya bagi kita untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Apakah Ramadan tahun ini telah memberikan perubahan kepada diri kita masing-masing? Apakah kondisi kita telah berubah? Dari sebelum Ramadan dengan berlalunya bulan Ramadan, dengan segala ibadah yang kita laksanakan. Yang pertama ibadah puasanya, yang kedua qiyam Ramadannya, yang ketiga qiyamul lail pada malam qadarnya, dan kemudian dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena tiga ibadah pokok tersebut dijanjikan Allah melalui lisan nabinya, man shama wa man qama Ramadan wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena siapapun di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa dan kemudian melaksanakan qiyamul Ramadan, diteruskan dengan menghidupkan malam qadar dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan berikan kepadanya ampunan dari dosa-dosanya yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita rayakan sebagai Idul Fitri, memiliki dua makna. Yang pertama, Idul Fitri kita kembali makan dan minum pada siang hari, yang mana pada hari-hari sebelumnya sebulan penuh 30 hari kita tidak boleh makan dan minum pada siang harinya, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka hari ini kita kembali makan dan minum. Kita merayakan hal tersebut setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Tapi makna yang kedua adalah di mana kita kembali kepada fitrah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kembali kepada fitrah? Karena satu bulan yang Allah sediakan kepada kita tidak disediakan pada bulan-bulan yang lain. Jika kita mengisinya dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganjari kita dengan ampunan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tak seorang pun di antara kita yang tidak memiliki dosa. Karena setiap kita pasti pernah melakukan kekhilafan, pasti pernah melakukan kesalahan, disengaja atau tidak sengaja, zahiran wa batinan, tampak oleh orang lain, atau mungkin dalam keadaan bersendiri. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Ketahuilah, seluruh manusia itu berdosa. Seluruh manusia itu pernah melakukan kesalahan. Seluruh manusia itu pernah melakukan kekhilafan. Bahkan termasuk para nabi dan rasul pun, illa Muhammad, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu disucikan, karena beliau itu al-maksum, seseorang yang terpelihara. Nabi Adam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan nabi-nabi yang lainnya, menunjukkan kodratnya adalah seorang manusia biasa. Hanya saja kemudian diberikan kepada mereka wahyu agar disampaikan kepada kaumnya, agar disampaikan kepada umatnya. Tapi apatah kata kita ini orang yang biasa,
rakyat jelata dan rakyat jelita. Kita pasti pernah melakukan kekhilafan dalam kehidupan kita. Pasti pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Maka sebaik-baik orang di antara kita, kata Nabi, adalah mereka yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah, jangan kita mengira dengan amal ibadah kita sudah menghantarkan kita ke dalam surga. Apakah salat kita itu, apakah zakat kita itu, apakah sedekah kita itu, atau haji dan umrah kita itu, belum tentu dicatatkan sebagai sebuah kebaikan yang berlipat ganda. Karena sangat begitu riskannya amalan tersebut jika seandainya sedikit saja dari niat kita tercampur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Pepatah mengatakan, ulah nila setitik, rusak susu sebelanga. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita lakukan tidak adanya khusyuk dalam diri kita, mungkin sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, bisa jadi hal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah, haji dan umrah, selfie dan sebagainya dipamerkan sehingga ada ria, maka haba'an mansura, hanya sebuah amalan yang sia-sia. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ingat, tapi sebuah keburukan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, itu langsung dicatatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tolak ulurnya dalam pencatatan tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ditunda-tunda. Karena inilah kesempatan kita untuk melakukan pembersihan jiwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mencintai orang yang membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan ibadahnya, apakah itu puasanya, apakah itu qiyamnya, apa itu qiyam Lailatul Qadarnya, ataupun dengan segala ibadah lainnya, mati kita pada saat ini setelah mendapatkan ampunan darinya, maka fabihi wan ni'mah, maka itu sungguh nikmat yang luar biasa. Karena kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisabnya. Karena dalam kehidupan dunia dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada fitrah kita masing-masing. Seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa dosa apapun, putih, suci, bersih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah atau lingkungannya lah, yuhawidani, menjadikan ia seorang Yahudi, au yunassirani, menjadikan ia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan ia seorang Majusi. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kehidupan tidak banyak amal yang kita perbuat. Mungkin dalam kehidupan banyak dosa yang kita lakukan. Seperti yang pernah diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Datanglah dia kepada seorang pendeta, bertanya, "Apakah masih ada taubat untuk diriku?" Ketika itu pendeta mengatakan, tidak ada taubat bagi pelaku kriminal sepertimu. Maka kemudian ditebasnya pendeta tersebut, genaplah menjadi 100. Lalu kemudian datanglah dia kepada seorang alim, bertanya, apakah masih ada taubat dalam diriku? Karena dia tidak bisa menafikan bahwasanya dia mengakui segala kesalahannya, mengakui segala perbuatannya, ingin memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Esa.
Datanglah dia kepada seorang alim. Sesungguhnya ketahuilah, ampunan Allah itu lebih luas dari apa yang engkau bayangkan. Rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas dari bumi dan langit. Dan rahmat dan kasih sayang dan ampunan Allah itu lebih banyak dari dosa yang engkau lakukan. Tapi ada satu syarat. Apakah syaratnya wahai ulama? Tinggalkan kampungmu ini dan pergilah ke tempat yang lain, di mana tempat itu penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kampungmu ini penuh dengan perbuatan maksiat. Berjalanlah pemuda tadi. Baru saja beberapa langkah dia meninggalkan kampungnya, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ terjadi perdebatan antara dua malaikat, malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Malaikat azab mengatakan, dia bagianku, karena dia telah berbuat dosa, membunuh 100 orang, tidak ada toleran bagi para pembunuh. Tapi malaikat rahmat mengatakan, tidakkah engkau melihat dalam hatinya ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada keikhlasan dalam dirinya untuk melakukan hal itu? Dibuktikan dengan dia menanggalkan kampung halamannya. Perdebatan itu sampailah kepada Allah. Lalu kemudian keluar keputusan. Keputusannya adalah ukur mana jarak yang lebih dekat. Apakah dekat dia dari kampung yang ia tinggalkan atau tempat yang akan dia tuju? Lalu turunlah malaikat itu kembali ke bumi. Lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, jasadnya itu didekatkan oleh Allah kepada kampung yang akan ditujunya, sehingga kemudian nyawanya itu dibawa oleh malaikat rahmat. Begitulah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bentuk maghfirah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita dapatkan. Itulah yang harus kita peroleh selama kita hidup di dunia, sehingga ketika kembali ke kampung akhirat kelak kita tidak menanggung beban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan itu seluas-luasnya, di mana Allah dan para malaikatnya turun ke bumi, memberikan kesempatan bagi kita, seolah pimpinan tertinggi dari negara ini datang ke kampung halaman kita. Maka mudahlah kita berkomunikasi dengannya. Daripada kita mengutus pesan sampai ke istana melalui jalur birokrasi yang panjang, maka begitulah perumpamaan kalau kita beribadah di hari-hari yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ampunan itu kita dapatkan, maka itu salah satu perwujudan dari ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari kita yang melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diseru oleh Allah adalah mereka yang beriman, bukan mereka yang berislam. Mereka yang berislam belum tentu beriman, karena orang munafik mengatakan Islam dengan lisannya tapi tidak dalam hatinya. Tapi yang disuruh oleh Allah memiliki rasa kepercayaan, rasa keyakinan yang mendalam dari sanubari hatinya, lubuk hati yang paling dalam, beriman anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Perintahnya adalah melaksanakan ibadah puasa, karena ibadah puasa itu menghantarkan kita kepada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini diperkuat dalam ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka pahamilah ayat itu ketika Allah memerintahkan kita untuk bersegera melakukan perbuatan taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ampunan itu terdapat surga. Surganya seluas langit dan bumi. Allah persiapkan bagi mereka yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Ketika Allah perintahkan ibadah salat, ketika Allah perintahkan ibadah puasa, perintahkan ibadah haji, perintahkan kepada umrah, kaedahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Maka penuhilah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kalau perintah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, al-an wa halan, sekarang juga kita laksanakan, setiap saat kita lakukan. Karena ketahuilah ma'asyirin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu lebih cepat daripada taubat kita masing-masing. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, pada hari yang penuh dengan keceriaan ini, pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, semoga kita benar-benar merayakan kemenangan tersebut. Semoga kita merayakan kebahagiaan tersebut, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian bagaimana kita untuk bisa menjaganya, bisa istiqamah, bisa merawat ketakwaan tersebut sampai kemudian hayat maut menjemput nyawa kita masing-masing. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sampaikan tadi, hanya dua kemungkinan kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita. Salah satunya itu pasti, dan kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Tapi oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, senantiasalah kita bersiap diri, senantiasalah kita berbekal diri, karena suatu saat nanti ketika kita pergi, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melarang-larangnya. Hanya mungkin di antara keluarga yang akan menangisi. Maka oleh sebab itu, di penghujung khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan dalam diri kita masing-masing untuk merawat, untuk menjaga ketakwaan tersebut sampai akhir hayat kita masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa salawatina wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin wal mustad'afin fi Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin wal mustad'afin fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin wal mustad'afin fi ayyi makan. Allahumma 'alaika bil yahudi wa man 'awanahum. Allahumma 'alaika bil yahudi wa man 'awanahum. Allahumma syattit syamlahum wa farriq jam'atahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi ini kami tengadahkan tangan bersumpuh di hadapan-Mu, memohon ampun kepadamu atas khilaf dan salah yang telah diperbuat diri. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan telah mengajarkan kepada kami berbagai hal, maka oleh sebab itu jadikanlah kami insan yang bertakwa, insan yang mendapatkan ampunan dari-Mu, insan yang merayakan kemenangan pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini adalah hari kebahagiaan. Tidak ada yang bersedih di antara kita. Hari ini adalah penuh dengan kemuliaan, maka tidak ada di antara kita menghinakan satu dengan yang lainnya. Maka sempurnakanlah kebahagiaan itu dengan saling bermaafan di antara kita, dengan saling berkunjung antara satu dengan lainnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan melipat gandakannya dan menjadikan sebagai tabungan kebaikan kita untuk ke surganya nantinya. Maka saya pribadi pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.